Apa ini? Nanti dirimu bertugas untuk memberikan pertanyaan. Bagian bertanya-tanya. Bagi bertanya-tanya. Senang banget aku pastinya. Nanti kita kulik tentang Geopark Bojonegoro. Ya, ya. Yang sekarang sudah menjadi program pemerintah juga sudah dikembangkan pastinya. Betul sekali, dan salah satunya bahwa di Kabupaten Bojonegoro ini sudah punya tempatnya atau wadahnya. Iya. Jadi untuk masyarakat dari luar kota ataupun juga dari masyarakat kota Bojonegoro sendiri yang pengen tentunya berkunjung ataupun juga sambang ke Geopark atau Geopark. itu sudah ada di Jalan Panglima Sudirman ya. Betul. Nah, langsung saja kita undang dulu untuk para narasumber kita. Ada siapa saja? Oke. Ya, Mas Satria. Ini dari Ini ahlinya Geopark ya. Geopark dari Jawa Timur ya. Betul Oke. sekali. Ini yang bawa fosil-fosil ini loh kawan. Ya. Luar biasa ya effortnya. Tadi Silakan duduk dulu Bapak. ini sebenarnya dibawa dari rumah tuh gede-gede. Iya. Tiba-tiba dibawa ke Jalan Mas Tumapel kecil sendiri ya. Iya. Ini beberapa sudah tidak utuh Kak Jo. Baik. Karena kalau masih utuh nanti masih ada di hewannya. Dan kita masih punya satu narasumber kembali Oke, yang juga kita akan kita panggil. undang. Boleh berikan tepuk tangan tentunya kami persilahkan dengan hormat tentunya kepada Bapak Ahmad Gunawan SSTP, Kepala Bapeda Bojonegoro. Selamat datang Bapak. Monggo silakan duduk. Dan di atas juga sudah hadir Ketua Forum Radio Bojonegoro Bapak Pamor Parapita. Baik, kita mulai acara pada kesempatan pagi hari ini dan kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita bisa dipertemukan kembali di suasana pagi hari ini masih dalam suasana sehat. Saya katakan sehat karena kita bisa berkumpul lagi di sini ya. Kalau kita tidak sehat juga di rumah mesti. Baik, yang saya hormati teman-teman semuanya, yang terhormat Bapak Gunawan dari Bapeda Double P, kemudian Bapak Satria dari SMK. Satria ini adalah pendamping untuk pendataan benda-benda bersejarah atau barang-barang bersejarah yang beberapa diantaranya ditampilkan di sini. Dan untuk rekan-rekan semuanya juga saya ucapkan terima kasih atas usaha dan semangatnya yang bisa melaksanakan kegiatan ini, dan kita sudah bertemu 4 kali atau 4 sesi di kali ini. Juga teman-teman dari Novus Bojonegoro, Bapak Iwan Nawi atau Nawi Iwan dan teman-teman
Di kesempatan pagi hari ini kita bisa diberi waktu dan ruang untuk berdiskusi tentang benda-benda bersejarah, karena pagi hari ini kita mengambil tema tentang Geopark Bojonegoro, di mana salah satunya adalah untuk meningkatkan destinasi wisata terutama di Geopark Bojonegoro. Dan untuk itu dari teman-teman semuanya, terutama buat rekan-rekan yang kali ini sedang melaksanakan CFD, bisa berdiskusi nantinya dengan para narasumber yang sudah ada di sini yang bisa menjelaskan berbagai hal tentang benda-benda bersejarah. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti bisa disampaikan oleh narasumber untuk keterangan-keterangannya dan diskusinya. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moderator kita, Kak Jo. Ya, Oke. thank you waktunya untuk Kak Yoga. Selamat pagi semuanya, selamat pagi warga Bojonegoro dan juga semua pengunjung CFD hari ini yang selalu sehat dan semangat. Baik, kembali bersama Kopi Darat yang hari ini dirilis Minggu 9 November 2025. Langsung saja tentunya kita akan banyak nanti akan memberikan informasi kepada masyarakat Bojonegoro, khususnya tentunya yang belum mengenal Geopark Bojonegoro. Padahal pesonanya sudah bertahun-tahun dibangun, apalagi kita tahu bahwa Bojonegoro ini kaya sekali dengan warisan geologi. Namun izinkan tentunya pada pagi hari ini kita akan sapa-sapa terlebih dahulu. Untuk yang pertama tentunya narasumber kita dari Bapeda Bojonegoro. Selamat pagi Pak Gunawan, dan juga selamat pagi untuk Pak Satria, ini ahlinya yang memang ekspor di Geopark ya, dan tentunya banyak sekali mendampingi. Yang tentunya pada pagi hari ini tentang pesona Geopark Bojonegoro mungkin kita akan lebih dalam. Langsung saja boleh disampaikan ke Pak Satria dulu ya, bagaimana, boleh diambil mic-nya Pak sebentar, nanti kita akan boleh dijelaskan. Mungkin masyarakat masih awam soal Geopark, nah ini biar mereka semakin terpesona ya dengan Geopark yang kita miliki saat ini. Langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Moderator, ingin saya sampaikan, perkenalkan dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di Car Free Day hari Minggu 9 November 2025 ini. Saya Ahmad Satria Utama. Saya di sini sebagai pendamping Culture Site di Geopark Bojonegoro. Kebetulan juga saya sebagai tenaga ahli penata objek diduga cagar budaya Provinsi Jawa Timur, wilayah kerja Bakorwil 2 Bojonegoro, yang tidak hanya meliputi Kabupaten Bojonegoro tetapi juga ada beberapa kabupaten yang lain di bawah lingkup Bakorwil 2. Selain itu saya juga sebagai pengajar ya, pendidik, sebagai pendidik di salah satu institusi pendidikan, yaitu lebih tepatnya SMK Negeri Terujuk Bojonegoro. Baik, untuk Geopark Bojonegoro ini menarik Bapak Ibu semuanya, karena untuk penjelasan Geopark nanti akan ditambahi oleh Pak Gunawan selaku Kepala Bapeda Bojonegoro. Geopark Bojonegoro ini perlu kita patut banggakan dan patut kita perkenalkan, serta warga Bojonegoro berhak untuk memiliki, dan memiliki bukan memiliki bendanya tetapi memiliki bahwa Geopark ini adalah sebuah hasil alam dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita patut banggakan dan perlu kita patut perkenalkan di warga Bojonegoro dan luar Bojonegoro. Geopark Bojonegoro di sini sudah kategori nasional di Pak Gunawan, dan ini dalam waktu dekat mohon doa restunya kita sudah akan menuju kepada UNESCO Global Geopark ya, tingkat internasional. Karena apa? Bojonegoro ini selain dari alam, dari geologinya itu sudah meliputi semuanya, sudah masuk Mas. Kemudian dari biosite-nya juga
sangat lengkap ya. Yang memiliki ciri khas di wilayah Bojonegoro, salah satu temuan yang kemarin itu yang ditemukan oleh Bu Leli yaitu berupa anggrek yang hanya ada satu-satunya di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Selain itu di bidang kebudayaannya juga memiliki kompleksitas yang luar biasa, mulai dari masa praaksara atau prasejarah prehistori sampai dengan masa yang modern sekarang ini, semua berjenjang dan saling terpaut satu sama lain. Kemudian selain itu tentang kebudayaannya, budaya Bojonegoro juga sangat lengkap menurut saya begitu, karena ada kebudayaan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Salah satunya adalah Samin gitu, dan ada beberapa yang lain itu nanti akan ditetapkan sebagai tingkat nasional atau tingkat provinsi Jawa Timur begitu. Ada berapa yang Saya pikir lebih dari 20 ya Pak ya. lebih dari 20? Iya. Nah ini banyak yang bertanya kemarin, mungkin masyarakat masih awam soal geopark ya. Banyak yang bertanya apa bedanya geopark dengan tempat wisata yang lain gitu ya. Mereka berpikirnya ya namanya geopark bisa menjadi tempat wisata, Iya. tapi belum semua tempat wisata yang tentunya ada geoparknya. Nah ini mungkin secara jelasan untuk memberikan penjelasan ke masyarakat, pertanyaan itu gimana Pak? Baik, geopark memang kalau disinkronkan dengan dunia wisata itu juga menarik, pas begitu ya. Menarik ya. Itu menarik sekali. Salah satunya adalah contoh kita memiliki sumur minyak kuno gitu ya. Sumur minyak kuno yang ada di Kawengan, Bojonegoro. Dewan, itu betul. bisa kita up ke tingkat pariwisata di luar Bojonegoro, tingkat provinsi ataupun nasional, tergantung kita bagaimana promosinya di situ. Karena sudah paket lengkap menurut saya yang ada di Kawengan. Salah satu contohnya itu adalah sudah dilengkapi dengan view tempat kita untuk melihat Betul, bagaimana proses pengolahan pengambilan minyak mentah itu yang dilakukan secara tradisional, kemudian sekarang berubah menjadi yang arah sedikit lebih modern, yaitu menggunakan seling mesin gitu ya. Dulu awalnya kita kan ditarik itu dengan beberapa orang manusia. Tenaga manusia sekarang menggunakan seling baja sehingga lebih cepat untuk mengambil minyak mentah ini dari arah perut bumi gitu. Itu satu contohnya. Bagaimana perbedaannya geoparknya dengan pariwisata? Kalau geopark ini kita menonjolkan sisi dari geologinya, ya, geologi yang mana inilah hasil alam yang telah dikelola secara baik oleh pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan dalam sisi pariwisatanya, pengunjung bisa melihat secara langsung, ya, wisatawan bisa melihat secara langsung ini bentuk dari wujud geopark atau geologinya, atau geologi geosite atau kultur site yang ada di Bojonegoro. Sudah diperkenalkan, salah satunya adalah Samin, salah satunya adalah ada Gumbrekan, salah satu kebudayaan itu ada, salah satunya lagi tentang Manganan, kemudian ada lagi dari Wiwitan. Itu salah satu dari beberapa kebudayaan yang muncul yang bisa diangkat oleh Pemkab Bojonegoro dan diperkenalkan oleh masyarakat. Masyarakat sendiri sudah mengetahui harusnya gitu. Cuma terkadang oleh masyarakat itu hanya angin berlalu begitu aja. Ini yang perlu kita tekankan agar masyarakat itu akhirnya memilikinya itu. Oh, ini budaya kita ini, wiwitan dur, wiwi panen, ada gumbrekan yang itu sapi begitu, kemudian ada manganan gitu. Dan kemudian ada yang di Samin itu yang menarik sekali itu. Kemudian yang ada di Ringin Rejo yaitu sedekah belimbing itu ya. Ya. Saja itu. Luar biasa sekali, sebenarnya Bojonegoro kaya banget, dan tentunya masyarakat Bojonegoro wajib tahu, dan yang sudah tahu wajib untuk melestarikan. Nah ini
saya coba bergeser ke Pak Ahmad Gunawan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selain bangga pastinya punya banyak sekali kekayaan geologi, kekayaan yang tentunya saat ini sudah ditemukan. Ya, dan Bapeda sendiri punya peran yang sangat krusial untuk itu, Pak. Ya, Pak Ahmad Gunawan tentunya apa yang bisa tentunya potensi apa yang nanti ke depan bisa dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro merespon dari banyaknya kekayaan geologi yang kita miliki ini, Pak. Baik, langsung saya jawab ya. Siap. Merespon atas kekayaan geologi yang dimiliki oleh Bojonegoro, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melestarikannya, Mas. Ya. Mas Jun. Karena melestarikan atau pelestarian itu adalah satu tema besar yang diusung oleh UNESCO. Betul. Kita tahu ya, UNESCO itu United Nations Education, Science and Cultural Organization. Jadi organisasi dunia yang sangat concern terhadap urusan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nah, itulah kenapa kemudian atas peran besar UNESCO ini, salah satu tema yang diangkat menjadi kerja UNESCO di seluruh dunia adalah dalam konsep pelestarian yang mengampu 3 urusan ini. Iya. Salah satunya adalah kelestarian bumi. Itulah kenapa kemudian muncul istilah geopark. Geopark. Geo itu adalah Bumi. bumi, park itu taman, Ya. jadi taman bumi. Tapi jangan lantas semudah itu menerjemahkan secara harfiah bahwa taman bumi ini adalah langsung connect dengan pariwisata. Tidak. Tidak ya? Tidak. Kita harus selesaikan dulu urusan konservasinya. Kita harus selesaikan dulu urusan pelestarian kebudayaannya. Kita harus selesaikan dulu bahwa kita semua yang ada di dunia ini teredukasi bahwa ini penting bagi kita. Baru kita akan ngomong ikutan-ikutan yang lain. Baru kita ngomong ekonomi, baru kita ngomong wisata dan lain sebagainya. Sehingga kita hari ini di Bojonegoro tentu patut senang, patut bahagia, patut bangga lah. Kenapa begitu? Bojonegoro sejak 2017 sudah dinyatakan layak untuk menyandang geopark nasional. Wow. Nah, boleh tepuk tangan. Boleh aplausnya ya. Itu sejak 2017. Nah, kurun waktu antara 2017 sampai hari ini di 2025. Berarti sudah 8 tahun perjalanan. Kami yang ada di Geopark Bojonegoro ini yang multi sektor terlibat di situ. Bapeda ini hanya bagian kecil saja. Bagaimana bagian Begitu ya. Betul. Karena kita di Bojonegoro dalam rangka mengampu urusan Geopark Nasional Bojonegoro ini itu gabungan. Tidak hanya oleh Bapeda, tidak. Bapeda ini perannya kecil. Ada Pak Satria, ada Bu Leli, ada macam-macam itu dari semua unsur, baik pemerintah, akademisi, masyarakat dan lembaga sosial lainnya. Kita hari ini patut berbangga karena sejak 8 tahun kemudian sejak itu ditetapkan menjadi geopark nasional 2026 insya Allah kalau lancar, kalau Tuhan Yang Maha Kuasa mengizinkan untuk Bojonegoro Akan ada. kita akan maju menjadi salah satu kandidat SPY UGGP Wow, apa itu? UNESCO Global Geopark. Ya loh, sudah tingkatnya global ya. Global Geopark. Jadi hari ini Bojonegoro sudah ngantongi itu sertifikat nasionalnya. Wow. Ini dipercaya oleh Komite Nasional Geopark Indonesia bersama Siloke Sijunjung yang ada di Sumatera Barat. Jadi ada 2 kandidat untuk UNESCO Global Geopark di 2026. Salah satunya Bojonegoro. Wow. Dari Indonesia ini tahun 2026 punya 2 kandidat UNESCO Global Geopark, Sijunjung Siloke Sumatera Barat dan Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro. Ini, wah, boleh kita tepuk tangan sekali, luar biasa ya. Di mata dunia Bojonegoro semakin diperhitungkan begitu Pak ya. Insya Allah begitu. Dan ini pastinya kalau Bapeda punya peran kecil enggak lah ya, karena salah satunya menyusun peranan-peranan atau perencanaan dan pemetaan sebagainya. Bagaimanapun Bapeda ini punya peran besar sekali untuk hal itu. Dan ke depan Bapeda sendiri 2020 untuk menyambut itu Pak, apa yang sudah disiapkan oleh Bapeda sendiri?
Baik, jadi kita ngomongnya tidak berbeda ya, tidak. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan juga stakeholder terkait. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro punya lembaga yang ngurusi ini, namanya Badan Pengelola Geopark. Iya. Yang kantornya ada di Jalan Panglima Sudirman. Di situ kalau Bapak Ibu tahu ada di situ tertulis namanya PIG, Pusat Informasi Geologi Geopark Bojonegoro. PIG ya. PIG. Hari ini Bapak Ibu sampai nanti akhir Desember untuk sementara waktu PIG ini kita tutup. Oh begitu. Kita tutup karena sedang ada pengisian di situ. Oh makin banyak koleksinya ya. Oke, itu sedang ada pengisian dan yang ngisi nyuwun sewu, ini supportingnya luar biasa. Yang ngisi itu dari Kementerian ESDM melalui Pusat Survei Geologi. Jadi Bojonegoro ini supportingnya tidak hanya oleh kita sendiri, tetapi pusat pun sangat concern terhadap urusan geopark Bojonegoro. Karena dianggap secara tematik Bojonegoro ini punya kekhususan, punya keunikan yang tidak dimiliki oleh geopark-geopark yang lain yang ada di Indonesia, termasuk di dunia saya pikir. Karena secara tema, jadi geopark itu kan harus mengusung temanya. Yang pasti adalah core utamanya adalah mengambil salah satu sisi dari unsur geologi. Biasanya misalnya kalau di Pulau Jawa ini sudah ada kurang lebih 5 geopark dan 2 diantaranya sudah UNESCO. Misalnya kalau dari timur itu ada Ijen, kemudian ke barat sedikit ada Espaying Geopark Tulungagung, kemudian ke barat sedikit ada Geopark Jogja yang terdiri dari wilayah Jogja dan Pacitan, kemudian ke barat lagi ada Kebumen, Geopark Kebumen, ke barat lagi nanti ada Geopark Ciletuh yang ada di Sukabumi, ke barat lagi nanti di Banten ada Geopark Bayah-Dom. Nah, ini kalau kita lihat karakteristiknya dari Pulau Jawa ini, itu semuanya ada di sisi selatan Pulau Jawa. Sisi selatan Pulau Jawa. Kenapa sisi selatan? Karena semua hampir fenomena geologi besar di Pulau Jawa itu terjadi di sisi selatan Pulau Jawa. Kalau Bapak Ibu perhatikan, gunung berapi aktif di Pulau Jawa hari ini itu semuanya ada di sisi selatan Pulau Jawa. Gitu. Mulai dari Bromo, Merapi, Semeru, Merapi dan seterusnya sampai ke barat. Nah, keunikan Bojonegoro itu kalau dari sisi selatan Pulau Jawa itu tadi rata-rata adalah volcano, cave, gua, kemudian gabungan antara gunung dan pantai, gabungan antara gunung dan gua, dan dengan karakteristik geologinya, Bojonegoro hari ini adalah satu-satunya geopark Pulau Jawa yang karakteristiknya berbeda. Dia ada di belahan utara Pulau Jawa. Tapi tidak kalah potensinya ya. Potensinya apa yang membuat kok satu-satunya muncul geopark di belahan utara Pulau Jawa? Karena rata-rata sebagian besar di selatan. Nah, itulah kemudian menurut hasil kajian bersama secara bertahun-tahun, mulai 2016 kemudian ditetapkan di 2017, tema besar kita di Bojonegoro hari ini adalah Bojonegoro National Geopark dengan tema Petroleum System. Berkaitan minyak ya berarti ya? Petroleum System, jadi sistem perminyakan. Dan ini kalau Bapak Ibu cari di semua tema geopark yang ada di Indonesia atau bahkan di luar Indonesia, dunia lah, saya mungkin sementara bisa klaim begitu, ini belum ada, hanya ada di Bojonegoro. Waduh, sekali lagi luar biasa sekali ya. Bojonegoro, menurut rumah masyarakat Bojonegoro hari ini bisa menjadi salah satu ikonik yang tentunya tidak ditemukan ya di tempat lain dan patut berbangga untuk itu. Dan tentunya ini jadi saya mungkin agak argumen sedikit statement Mas Jo tadi. Jadi geopark Bojonegoro ini tidak berangkat dari kemampuan Bojonegoro sebenarnya, tetapi harus kita sadari ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dimiliki di tempat-tempat lain karakteristik dan keunikannya. Tentu kita ke depan akan perjuangkan ini untuk menjadi sebuah sajian atau sebuah branding bagi Bojonegoro yang semakin baik dan
apa ya istilah lain selain menjual ya pokoknya membanggakan lah begitu. Iya. Membanggakan untuk kita semua. Betul. Kalau tadi Mas Jo sampaikan bahwa selama ini kita mungkin pandang dengan sebelah mata, maka mulai hari ini ayolah kita lihat Geopark Bojonegoro, anugerah yang datang dari Allah untuk kita Iya, ini di Bojonegoro ini. langka sekali ya. Kita pandang dengan sepenuh mata dan sepenuh hati. Wow, ini juga perlu dipertimbangkan ya sekali lagi. Tapi jujur li kalau saya pribadi ya, dengan kemampuan atau kekayaan warisan kekayaan yang kita miliki saat ini karena memang beda ya, ekspektasi orang tadi sudah dijawab oleh Pak Satria antara tentunya tempat wisata pada umumnya dan juga dengan Geopark ini kayaknya punya kelas sendiri ya Pak Gud ya. Dan ini memang butuh orang-orang yang expert, dukungan dari siapapun. Nah, nanti sebelum kita akan melanjutkan apa tentunya yang menjadi karakteristik dari Geopark yang ada di Bojonegoro ini lebih detail lagi, kita break sebentar tentunya untuk semua yang ada di CFD saat ini. Kita akan kembali bersama teman-teman dari Noplus dan nanti kita akan buka pertanyaan sekali lagi untuk masyarakat dan juga pengunjung CFD. Kalaupun Anda ingin bertanya dengan tentunya seputar Geopark dan juga tema-tema yang kita angkat pada hari ini dari Kopi Darat yang mengusung pesona Geopark Bojonegoro, nanti kita akan berikan kesempatan Anda untuk bertanya. Noplus, kita kasih dengan lagu-lagu gospel yang tentunya banyak sekali bercerita tentang kekayaan Indonesia. Salah satunya yang saat ini kita bangga-banggakan dengan adanya Geopark Bojonegoro. Oke, terima kasih. Nusantara
Oke, terima kasih untuk Noplus iringan musiknya. Dan kemiskinan ekstrim, nah ini juga sedang mulai dilakukan gitu ya. Kemudian juga ada di bidang infrastruktur dan juga lingkungan, dan masih banyak lagi yang lainnya, termasuk juga pengembangan geopark atau pembangunan geopark Bojonegoro salah satunya yang sedang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Oke, kita kembali lagi ke Kajo, silakan. Terima kasih Kak Yoga. Tentunya seperti Anda saksikan, selamat pagi kembali untuk masyarakat Bojonegoro pada WCMD hari ini kembali bersama Kopi Darat, Tonggo Inspiratif dari Radio. Masih mengenal soal geopark. Nah, mungkin yang Anda lewati, yang Anda lihat di sudut sebelah sana, ini ada banyak sekali sampling-sampling yang dibawa oleh Pak Satria tentunya untuk dikenalkan kepada masyarakat Bojonegoro. Mungkin ada sendiri yang belum sempat mampir atau datang ya ke kantor Balai Geologi Bojonegoro atau di Geopark Bojonegoro. Nah, kali ini boleh dijelaskan sedikit yang bisa hari ini menjadi perhatian kita semuanya. Silakan Pak Satria, di sana ada apa aja yang bisa di... Mungkin bisa turun Pak Satria, Boleh, biar kita lebih mengenal lebih dekat lagi. Bisa ya Kak Jo ya? Siap. Oke, kita di sini ke Pak Satria. Mungkin monggo silakan dari sebelah sini. Baik, Bapak Ibu yang hadirin semua yang ada di sini yang dari Car Free Day, ada beberapa sampling di atas meja ini adalah semuanya yang perlu saya sampaikan adalah temuan yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Ya. Yang pertama, kalau dari sisi geoparknya ada beberapa fosil. Kita menyebutkan ini fosil. Ada 1, 2, 3, 4 ini ya, 5 dan 6. Ada sisi sebelah utara, ada fosil. Ini adalah jenis fosil hewan laut. Fosil hewan laut. Namanya Echinodermata, lebih tepatnya echinoid ya. Atau kalau kita menyampaikan secara sederhana, kalimatnya adalah bintang laut. Bintang laut. Temuan ini kita dapatkan di wilayah Kecamatan Temayang, lebih tepatnya Desa Suko, Dukuh Ngabuan. Ya, temuan ini tidak perlu digali, menggali tanah dalam kedalaman tertentu tidak. Fosil ini ada terserak di atas permukaan, ya. Di atas permukaan ini yang saya pegang adalah fosil echinoid ya, atau bintang laut di sini. Ini menunjukkan apa? Di ketinggian setelah kita ukur secara GPS gitu ya, itu sekitar 300 dpl. 300 dpl di atas permukaan laut. Kok ada hewan laut seperti ini? Nah, ini menunjukkan apa? Artinya apa? Bahwa pada 2 juta tahun yang lalu wilayah Bojonegoro ini masih dalam bentuk lautan. lautan dalam. Lautan dangkal. Lautan dangkal. Baik. Kemudian ada proses geologi sehingga terangkatlah permukaan dasar laut menjadi sebuah kepulauan yang kita menyebutkan Pulau Jawa. Dan ini adalah menunjukkan buktinya ya. Tidak ada evolusi sama sekali. Apabila kita melihat Echinodermata yang hidup, bentuknya sama seperti ini. 2 juta tahun yang lalu sampai dengan sekarang ada ini menunjukkan ada karang di sini. Memang kita tidak bersihkan sebagai menunjukkan bahwa ini sudah menempel di karang, dan ada di wilayah Desa Ngabuan itu semuanya karang laut ya. Kita tunjukkan seperti ini Bapak Ibu, kita bisa melihat ini ada yang sedang, dan yang terbesar ini juga sama bentuknya. Yang terkecil. Kemudian ada satu lagi, ini tanduk rusa, maaf. Ini adalah tanduk kerbau atau dalam bahasa ilmiah adalah Bubalus carabao. Bubalus carabao, dan satunya ini adalah fosil, kalau ada yang bisa menebak bagus. Ini fosil dari fragmen gigi. Gigi apa ini? Adalah gigi dari gajah purba. Gajah purba yang ada ditemukan di Bojonegoro ini ada 2 jenis ya. Yang tertua adalah Stegodon, yang paling muda dari Stegodon adalah Elepas. Sedangkan yang ini adalah bentuk dari Stegodon trigonocephalus. Stegodon gajah purba. Kalau kita menyebutkan, Pak, apakah ada mamut atau gajah yang berbulu? Tidak ada. Di Bojonegoro tidak ditemukan
jenis fosil gajah purba jenis mamut. Yang paling tua adalah Stegodon, Trigonocephalus namanya begitu. Ini adalah fragmen dari giginya gitu. Oke. Sedangkan yang ini adalah tanduk kerbau. Dua ini kita temukan di wilayah Desa Ngrau. Di bantaran Sungai Bengawan Solo saat sebelum adanya pembangunan bendung gerak, saat musim kemarau kita bisa jalan di teras Bengawan itu tidak lebih sampai sepinggang, cukup sampai dengan lutut ya, ukuran orang Jawa itu lutut. Kita bisa melihat dan kita ada beberapa jenis batu, mata kita sudah jeli, sudah terlatih itu sehingga menemukan oh ini adalah jenis gigi dari gajah purba. Dia ini ada di Bojonegoro. Ini menunjukkan apa? Dua ini wilayah kita ini memang lengkap sekali. Mulai dari masa prehistori, pembentukan geologi yaitu pada masa namanya kalau kita menyebutnya adalah pada masa Mesozoikum atau zaman hidup tengah. Kita sudah menemukan ini prosesnya. Kemudian ada dua jenis. Ini adalah bola batu. Bola batu ini masih utuh ini. Kemudian yang satunya ini kita temukan pecah. Dua bola batu ini kita temukan di wilayah kecamatan perbatasan Temayang dan Dander. Yaitu lebih tepatnya di arah permukaan. Menunjukkan bahwa apa ini? Ini adalah tinggalan dari manusia. Kebudayaan manusia. Manusia pada era apa ini? Era pada masa era Mesolitikum akhir menuju pada masa Neolitik, ya, Neolitik atau kebudayaan batu tengah dan batu baru. Di wilayah Dander, kenapa kok kita temukan di wilayah Dander? Kita tahu kalau Dander itu ada banyak gua, ada gua Lawang, Gua Lowo dan beberapa yang lainnya, menunjukkan bahwa itu adalah tipe hunian, tipe hunian dari manusia. Sayang sekali Bapak Ibu semuanya pada tahun 2010-2011 seingat saya itu ada peneliti dari Balai Arkeologi Nasional Bapak Profesor Dr. Truman Simanjuntak melakukan uji sampling di wilayah mana itu di Kecamatan Tambak Rejo, Ngelu. Nah, di wilayah Ngelu itu menemukan beberapa temuan ya, mulai dari alat survei, kemudian kapak genggam, kemudian bola batu dan juga beberapa fragmen dari gigi hiu gitu. Sayang sekali tidak menemukan fosil Homo erectusnya gitu. Padahal kalau kita melihat sisi dia mencoba sampling menggali tempatnya di Desa Ngelo, di situ sebelah barat sebelah Bengawan Solo itu adalah wilayah temuan paling banyak Homo erectus yaitu di Desa Ngandong. Kita mengenal kalau Desa Ngandong itu adalah wilayah temuan dari Homo erectus. Secara logika kita berpikir seberang jalannya, seberang dari sungainya itu ya lebih ke timurnya. Semoga menemukan itu. Kebetulan yang ditemukan adalah benda-bendanya, belum Homo erectusnya. Kalau itu ditemukan akan menjadi fenomena baru dan akan mengangkat nama Bojonegoro sepertinya itu. Kebetulan mengapa ini di wilayah Dander gitu ya, fosilnya belum ditemukan, bendanya yang banyak ditemukan ya. Kapak genggam itu dari jenis batu kalkasit yang mengkilat itu juga ditemukan di wilayah Ngabuan. Kebetulan koleksinya sekarang temuan itu salah satunya disimpan di museum komunitas kami. Betul. Kemudian yang berikutnya ini keramik adalah temuan keramik Cina, fragmennya tidak utuh, fragmen keramik Cina. Kita melihat di belakangnya ini ada tanda huruf Cina. Ini secara analisis, secara arkeologi Bapak Ibu, ini menunjukkan pada keluaran pada dinasti Ming ya, sekitar pada tahun 1400 Masehi ya, atau 1300 sampai 1400 Masehi. Di wilayah temuan-temuan ini kita temukan di wilayah Desa Ngrau, Kecamatan Gayam, bersamaan juga dengan temuan gigi gajah dan juga tanduk kerbau di sini. Artinya apa? Kalau kita melihat dari sisi temuan di Bengawan Solo, selain kita temukan ini, kita kan sudah mengenal Bapak Ibu mungkin tentang perahu besi di wilayah Desa Ngrau, Kecamatan Gayam yang sudah dikelola baik ya.
menunjukkan bahwa aliran Bengawan Solo ini juga sebagai akses transportasi yang sangat vital pada eranya sebelum adanya jalur darat, baik itu kereta api ataupun yang lainnya, bahwa transportasi utama akses kalau dalam tanda kutip tolnya pada masa itu eranya itu adalah jalur sungai, ya, mulai dari pesisir sampai ke wilayah pedalaman, salah satunya itu. Kemudian ada dua, ada ini kita pisahkan, ada yang kita tempatkan di sini. Ini adalah fosil cangkang, ya. Cangkang kita temukan di Ngrejeng, Purwosari. Bapak Ibu tahu tentang putuk kreweng, ya. Kalau di sini ada tempat putuk kreweng, di meandernya tikungan dari sungai itu kita menemukan jenis-jenis fosil ini, ya. Itu apa, Pak? Ini fosil cangkang, Cangkang apa itu? cangkang udang, Oke. Ngrejeng. Kemudian yang ini fosil dari fosil dari apa namanya, yuyu atau kepiting, ya, kepiting sungai di desa Drenges, Sugiwaras. Kita tahu di desa Drenges Sugiwaras itu juga ada geopark, ya Pak Gunawan. Salah satunya adalah munculnya sumber minyak di wilayah Drenges. Salah satunya ini kita temukan ini, dan ini ada juga bagian dari fosil hewan laut di Drenges juga, dua tempat. Oke, ini. Sedangkan yang ini adalah hasil budaya Bapak Ibu. Kita temukan di saat ekskavasi oleh tim BPCB pada masa itu, yaitu Balai Pelestari Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur yang sekarang berubah nama menjadi Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur. Ini di wilayah Wotan Ngari. Kalau Bapak Ibu tahu tempatnya, ada pundennya, petilasannya, dianggap petilasannya Angling Darmo. Sebelah timurnya itu ada, sempat kita gali untuk mengetahui apakah ada struktur bangunan. Memang betul sekali ditemukan struktur bangunan. Dan salah satunya ini. Ini apa Pak? Ini adalah pecahan atau pecahan dari bentuk, kalau kita utuh itu namanya Karpuradani, tinggalan pada masa era Hindu-Buddha, lebih tepatnya pada abad ke-13-14 Masehi. Apa itu Karpuradani Bapak Ibu? Kita sampaikan, Karpuradani adalah jenis replika candi, ya, replika candi yang digunakan oleh para resi di wilayah pada masa itu, pada abad 13-14 Masehi, di wilayah sini sekitar Bojonegoro ini untuk kegiatan ritualnya. Makanya beberapa tahun yang lalu saya dengan ahli arkeologi dari UI, Bapak Profesor Dr. Agus Aris Munandar, sempat melakukan riset, ya, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Tajuk. Wilayah Dander di sini sampai sempat kita sampaikan diskusi ilmiah itu, yaitu Bedander The Corner of Majapahit pada tahun 2021 kalau nggak salah itu, bahwa kenapa kok di Bojonegoro tidak ditemukan candi, ya? Karena tidak perlu candi untuk kegiatan ritual para resi. Karena wilayah kita pada masa itu adalah masih dalam hutan jati yang luas, yang lebat sekali, dan para resi itu memang tinggalnya di tengah-tengah hutan. Nah, salah satunya ritualnya tidak perlu menggunakan bangunan candi besar, cukup menggunakan ini, yaitu replika candi kecil yang terbuat dari tanah liat, yaitu gerabah yang kemudian dibakar, proses pembakaran menjadi bagian dari bentuk candi. Ya, ini adalah bagian dari antefik dari replika Karpuradani, bagian candi, miniatur candi, begitu, Mas Yoga. Terima Saya kasih, kembalikan. Mas Terima Yoga. kasih. Kita kembali ke atas, luar biasa kan?